Halo Sobat Force One Channel Militer, kali ini kita akan membahas Angkatan Laut Rusia yang bergerak ke Ukraina, apakah akan terjadi invasi? Sebelum kita bahas jangan lupa subscribe video ini terlebih dahulu, agar kita makin semangat mengupload dan membahas video-video terbaik lainnya. Tidak usah panjang lebar, karena terlalu panjang juga sakit dan terlalu lebar juga tidak enak, langsung saja kita bahas. Armada besar Angkatan Laut Rusia bergerak ke posisi mendekati Ukraina. Armada Angkatan Laut dari pembangunan militer Rusia di sekitar Ukraina sudah siap. Kapal pendarat, kapal perang besar, kapal selam, dan pesawat terbang secara efektif mendominasi Laut Hitam. Dan persiapan yang terlihat meluas ke Mediterranean. Tampaknya luar biasa. Pembangunan Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam sekarang tampak sebagian besar selesai. Lebih banyak kapal perang mungkin tiba dalam beberapa hari ke depan, tetapi intinya sudah ada. Rusia telah mengerahkan aset Angkatan Laut Utama, ribuan mil dari pangkalan mereka di Kutub Utara dan Pasifik, ke posisi dekat Ukraina. Di luar Laut Hitam, di Mediterranean, lebih banyak pasukan Angkatan Laut siap. Ini dapat dilihat sebagai lapisan pertahanan luar, terutama terhadap keterlibatan NATO. Armada Laut Hitam Rusia telah didukung oleh kapal pendarat amfibi dan kombatan dari Kutub Utara, Baltik, Pasifik, dan Kaspia. Awal bulan ini 6 kapal pendarat amfibi, yang biasanya berbasis di Laut Arktik dan Baltik, juga pindah ke Laut Hitam. Beberapa unit, termasuk korvet rudal dan kapal pendarat, baru-baru ini pindah ke Laut Azov. Perairan yang terbatas dan dangkal ini menempatkan mereka berdekatan dengan kota Mariupol di wilayah Donetsk. Namun gerakan ini dapat dilihat sebagai pengalihan, atau kekuatan kecil. Mayoritas kapal pendarat Rusia dan aset lainnya tetap berada di bagian utama Laut Hitam. Ini mengancam pantai selatan Ukraina termasuk kota strategis Odessa. Ada terlalu sedikit kapal pendarat untuk menyatakan bahwa pendaratan amfibi akan menjadi sarana utama invasi. Tapi mereka bisa melengkapi dorongan lainnya. Beberapa kapal pendarat telah diamati memuat tangki. Dan mereka dapat digunakan untuk memberikan bala bantuan strategis saat invasi darat berlangsung. Atau untuk mensuplai kembali setiap kantong pantai yang berkembang. Kapal pendarat dan beberapa kapal perang sempat menjadi berita utama. Tetapi indikator persiapan perang yang lebih kuat mungkin adalah armada pembantu. Ini mudah diabaikan oleh pengamat tetapi lokasinya mungkin signifikan. Seperti mendirikan rumah sakit lapangan di darat, aksila armada yang bergerak mungkin menceritakan kisah yang berbeda dengan narasi resmi. Pada tanggal 17 Februari Rusia tampaknya menempatkan 2 kapal perbaikan, satu di kedua sisi Crimea. Kapal reparasi dan depo Project 304 Amur kelas melakukan perbaikan mendesak di Laut Lepas. Intinya, perbaikan tempur. Ini bukan kemampuan yang biasanya dibutuhkan selama latihan. Satu kapal, PM-138, diamati di Danau Donuslav di pantai barat. Danau ini memiliki akses langsung ke laut, dan merupakan pelabuhan yang aman untuk melakukan perbaikan pertempuran darurat. Danau lainnya, PM-56, juga diposisikan di dekat Feodosia di sisi timur Crimea. PM-56 sejak itu bergerak lebih jauh ke timur, mungkin untuk mendukung unit-unit di Laut Azov. Tapi kami masih menganggap aktivitasnya sebagai indikasi pra-pementasan. Kapal perang dan auksiliaris Rusia lainnya ditempatkan di sebelah barat Crimea, dekat pantai Ukraina. Ini kemungkinan termasuk fregat kelas Laksamana Grigorovich, Laksamana Essen, dan kombatan lainnya. Ini juga termasuk kapal survei kelas Yuk Donuslav yang tampaknya digunakan untuk pengumpulan intelijen. Pejuang permukaan terbesar saat ini di Laut Hitam adalah kapal penjelajah kelas Slava, Moskow. Ini adalah kapal perang yang mengesankan, dibangun selama Perang Dingin, dan masih tangguh sampai sekarang. Slava dipersenjatai dengan rudal anti kapal supersonik jarak jauh P-1000 Vulkan yang kuat. Rudal Vulkan adalah senjata yang paling terlihat, dibawa dalam tabung raksasa di setiap sisi kapal. Tetapi ada beberapa target untuk ini di Laut Hitam. Tersembunyi di bawah geladak adalah rudal pertahanan udara S-300F. Rudal S-300F kapal akan mampu menembus wilayah udara Ukraina di daerah yang tidak tercakup dari darat. Bersama dengan rudal S-400 berbasis darat, mereka memberikan lapisan pertahanan ke kapal perang lain yang melakukan tugas tempur. Para kombatan permukaan dilengkapi dengan 4 kapal selam kelas Kilo yang ditingkatkan. Kapal-kapal yang relatif baru ini sebelumnya aktif di Suriah, tempat mereka meluncurkan rudal jelajah. Setiap kapal selam hanya dapat membawa beberapa rudal jelajah kaliber
tetapi menawarkan kemampuan serangan strategis malam pertama. Beberapa dari kapal ini telah diamati memuat rudal jelajah dalam beberapa pekan terakhir. Segera di luar Laut Hitam, di Laut Tengah, Rusia telah mengumpulkan lebih banyak kapal perang, kapal selam, dan pesawat terbang. Pasukan ini memiliki fokus yang lebih anti kapal, dan mengikat pasukan NATO yang signifikan. Yang penting mereka mengancam kapal induk NATO dalam skenario intervensi udara terbatas. Med Timur dijelajahi oleh 2 kapal penjelajah kelas Slava lagi, dengan pengawalan mereka. Untuk sementara waktu sepertinya ini mungkin juga pindah ke Laut Hitam tetapi tampaknya tidak lagi demikian. Ada juga 2 kapal selam kelas Kilo yang ditingkatkan dan baterai Bastion P. Ini dipersenjatai dengan rudal anti kapal supersonik P-800 Onyx yang tangguh. Sistem Bastion P baru-baru ini diamati di pangkalan Rusia di Tartus di pantai Suriah. Pesawat Tu-22M3 Backfire C dan MiG-31K Foxhound telah dikerahkan ke Suriah. Ini membawa rudal anti kapal supersonik Kiai Haji 22 dan rudal hipersonik Kinzhal masing-masing. Meskipun terlihat belum teruji, Rusia menyatakan bahwa Kinzhal dapat mencapai target maritim. Implikasinya, kapal induk, pesawat tempur flanker dan pesawat patroli maritim IL-38M juga hadir. Aspek angkatan laut dari pembangunan sebelumnya digambarkan sebagai latihan. Itu sepertinya hampir terlupakan sekarang. Lagi pula, pembangunan itu selalu tampak seperti persiapan invasi bagi banyak pengamat. Jika itu hanya latihan, maka itu dirancang agar terlihat seperti invasi. Hal-hal ini membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkannya. Mungkin karena ini orang bisa menjadi peka terhadapnya. Media sosial dan siklus berita 24 jam dengan cepat bergerak atau mencari sudut pandang baru. Namun persiapan metodis terus di depan mata. Invasi tampak semakin pasti. Cukup di sini pembahasan kita, langsung aja tonton aksinya. Video berikutnya kita akan bahas militer dunia lainnya yang tak kalah hebat. Jangan lupa komen di kolom komentar militer mana yang ingin dibahas, like dan subscribe dengan menekan tombol merah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara kami. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton.